Kini kita ke informasi terpopuler cnbcindonesia.com dalam Hot News. Dan informasi pertama, dari dalam negeri beberapa wilayah di Indonesia berpotensi mengalami kekeringan meskipun sejumlah daerah lain mengalami hujan dengan intensitas rendah, dan hal tersebut juga diungkap dalam laporan Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika atau BMKG bertajuk Climate Outlook 2024. BMKG menyebut curah hujan tahun 2024 diprediksi berkisar lebih dari 2.500 mm per tahun. Kondisi ini umumnya sama dengan normalnya, namun untuk beberapa daerah akan mengalami hujan tahunan di bawah normal, diprediksi terjadi di sebagian Banten, sebagian kecil Jawa Barat, sebagian kecil Jawa Tengah, sebagian Yogyakarta, sebagian kecil Jawa Timur, dan sebagian kecil Nusa Tenggara Timur. Selain kekeringan yang terjadi di wilayah tersebut, BMKG juga memperingatkan kebakaran hutan dan lahan, terutama di Sumatera dan Kalimantan, yang berpotensi lebih besar dibandingkan dengan periode 2020 hingga 2022 yang kemaraunya bersifat atas normal atau lebih basah. Sementara itu, suhu permukaan pada tahun 2024 diprediksi lebih hangat dibandingkan normalnya, namun cukup kecil kemungkinan terjadi fenomena gelombang panas alias heatwave di wilayah Indonesia. BMKG menjelaskan hal ini dikarenakan wilayah kita dikelilingi oleh lautan dan memiliki kelembapan udara tinggi sehingga sulit terjadi heatwave di wilayah kepulauan Indonesia. Dan kita beralih ke kabar politik terkini seputar Pilpres atau pemilihan presiden. Isu koalisi kubu pasangan Anies Baswedan Caimin alias Amin dengan Ganjar Pranowo Mahfud MD di putaran kedua Pilpres 2024 terus mengemuka. Salah satu partai pengusung Anies, PKS, secara terang-terangan mengaku terbuka dengan rencana ini. Isu ini pun ditanggapi dingin calon presiden Anies Baswedan dalam kampanye akbar di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Anies mengungkapkan agar baiknya melihat dulu hasil Pilpres 2024. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh memberikan komentarnya soal peluang koalisi antara kubu Anies Ganjar di putaran kedua Pilpres 2024. Menurutnya, jika itu terjadi, kemungkinan akan bertambah seru. Surya Paloh menegaskan dirinya dan juga partainya sangat terbuka membuka koalisi dengan pihak manapun, termasuk merajut kembali hubungan dengan PDI Perjuangan. Namun dirinya belum berencana bertemu dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Masih terkait Pilpres, di mana mediasi kembali menyoroti pemilihan presiden di Indonesia, namun kali ini bukan para calon presiden seperti Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo. Channel News Asia misalnya menyoroti salah satu provinsi, yakni Jawa Timur, yang dianggap sebagai kunci kemenangan Pilpres. Dan ini setidaknya dimuat dalam artikel Indonesia Elections to 2024, Anies Prabowo or Ganjar. Why is Java could decide the presidency? Dalam laporan CNA disebutkan mengingat sejarah dan juga pengaruhnya terhadap Indonesia modern, calon presiden dan juga wakil presiden biasanya mengunjungi Tebu Ireng menjelang pemilu. Adapun ketiga calon presiden mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan, Menteri Pertahanan saat ini Prabowo Subianto, dan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah melakukan hal sama dalam beberapa bulan terakhir. Sementara penduduk asli Jawa Timur Mahfud MD yang merupakan pasangan Ganjar telah mengunjungi tempat tersebut 2 kali baru-baru ini. Ditulis pula bagaimana Jawa Timur selalu dianggap sebagai provinsi yang penting dalam pemilu untuk mendulang suara karena mempunyai perolehan suara terbanyak. Meski tergolong terbesar kedua setelah Jawa Barat, namun suaranya sangat signifikan. CNA juga memasukkan sejumlah pengamat dimuat bagaimana ketiga pasangan yang bersaing dianggap sama kuatnya di Jawa Timur. Dan kini kita informasi mancanegara, kelompok Hutsi di Yaman mengatakan mereka telah menyerang kapal-kapal Amerika Serikat dan juga Inggris dalam 2 serangan terbaru di Laut Merah dari puluhan insiden yang mengganggu pelayaran global.
Yahya Sari, tokoh moderat Hutsi mengatakan serangan pertama pada Selasa 6 Februari telah menargetkan kapal Amerika Starnesia, sementara serangan lainnya menargetkan kapal Inggris Morning Tide. Kelompok Hutsi akan melakukan lebih banyak operasi militer terhadap sebuah sasaran musuh Amerika Inggris untuk membela diri. Perusahaan keamanan Ambrey awalnya melaporkan serangan pesawat tidak berawak terhadap kapal kargo milik Inggris di lepas pantai Yaman. Tetapi kemudian mengatakan sebuah proyektil menargetkan kapal berbendera Barbados tersebut. Rudal tersebut diluncurkan dari sebuah perahu kecil yang terlihat di dekat kapal, meski proyektil tersebut tidak mengenai kapal, namun meledak di dekatnya dan menyebabkan kerusakan ringan. Dilaporkan tidak ada korban jiwa di antara awak kapal. Badan Keamanan Maritim Inggris UKMTO mengatakan pihaknya telah menerima laporan mengenai insiden di lepas pantai kota Pelabuhan Hodeida yang dikuasai oleh pemberontak.